Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami selama 1 semester kemarin. Yang dimana anggota kelompoknya sebagai terlampir ada Nina, ada Bagas, ada Najwa, Zio, Olip, Ocha, Farhan, Nadia, dan juga saya Jidan. Oke, kita langsung saja ke bab 1, pendahuluan akan dibawakan oleh Olip. Kepada Olip saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Jadi pendahuluan ini dimulai dengan latar belakang kegiatan praktikum kami, yaitu budidaya padi konvensional masih menjadi metode utama di Sumatera Barat. Teknik ini meliputi persiapan lahan dengan pembajakan, persemaian benih, penanaman manual, pengairan dengan penggenangan, pemupukan kombinasi organik anorganik, serta pengendalian hama manual. Metode ini dikenal mudah dan memberikan hasil yang konsisten. Tujuan dari praktikum ini yaitu, adapun tujuannya dilakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian biosaka terhadap pertumbuhan padi pada metode konvensional. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Olip. Selanjutnya kita beralih ke bab 2, metode praktikum yang akan dibawakan oleh Ocha. Kepada Ocha saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai metode praktikum. Jadi waktu dan tempat praktikum ini, di mana praktikum budidaya padi ini dilaksanakan setiap hari Sabtu, dimulai dari tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di lahan atas Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini ialah pupuk kandang, pupuk KCL, SP36, dan urea. Selain itu digunakan pula 10 jenis gulma. Selain itu 10 jenis gulma yang ditemukan di sekitar lahan untuk membuat biosaka. Bahan tambahan lain seperti kaleng, kayu, dan batu kerikil digunakan untuk membuat alat pengusir burung. Serta digunakan juga jaring untuk melindungi tanaman padi dari serangan burung. Alat-alat yang digunakan selama kegiatan budidaya ini terdiri dari cangkul, parang, sprayer, timbangan digital, meteran, dan kamera. Selanjutnya itu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu persemaian bibit. Tahap awal budidaya dimulai dengan penyemaian benih padi varietas bujang marantau yang dilakukan di dalam seedbed. Benih yang telah direndam dan diperam terlebih dahulu, kemudian ditebar merata di atas seedbed. Benih disiram secara rutin dan dijaga hingga tumbuh menjadi bibit berumur 20-25 hari atau telah memiliki 4-5 helai daun dan siap untuk dipindahkan ke lahan utama. Selanjutnya yaitu pengolahan lahan. Lahan seluas 18 meter kali 8 meter yang akan digunakan untuk budidaya padi terlebih dahulu dibersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya dan gulma yang tumbuh. Setelah bersih, lahan dicangkul secara merata untuk mengemburkan tanah agar lebih mudah diolah. Selanjutnya, pupuk kandang ditaburkan dan dicampur secara merata ke dalam tanah dengan tujuan memperbaiki struktur tanah serta meningkatkan kandungan bahan organik. Selain itu, kapur dolomit juga ditambahkan guna menetralkan pH tanah dan membantu penyerapan unsur hara oleh tanaman. Setelah pupuk kandang dan dolomit tercampur sempurna, lahan kemudian diratakan dan dibiarkan selama 1 minggu agar kondisi tanah stabil dan siap untuk ditanami padi. Yang ketiga adalah penanaman. Bibit yang telah cukup umur dipindahkan dari seedbed ke lahan dan ditanam 5 cm kali 25 cm. Setiap lubang tanam diisi dengan 2-3 bibit. Penanaman dilakukan hati-hati untuk agar akar tidak rusak dan bibit dapat tumbuh dengan optimal. Selanjutnya itu penyulaman. Sekitar 7 hari setelah tanam dilakukan penyisipan untuk mengganti bibit yang tidak tumbuh atau mati. Bibit pengganti diambil dari sisa bibit yang masih ada di seedbed.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kerapatan tanaman agar populasi seragam dan hasil panen maksimal. Yang kelima yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pengendalian OPT dilakukan dengan cara mekanis dan alami. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi serangan hama atau penyakit. Pengendalian dilakukan secara manual seperti mengambil hama secara langsung menggunakan tangan atau memotong bagian tanaman yang terserang hama atau penyakit. Yang keenam adalah penyiangan. Penyiangan dilakukan secara rutin untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang dapat mengganggu tanaman padi dalam memperoleh nutrisi, air, dan cahaya matahari. Penyiangan dilakukan secara manual menggunakan tangan atau alat bantu sederhana seperti cangkul atau parang. Yang ketujuh yaitu pembuatan biosaka. Biosaka dibuat dari 10 jenis gulma yang dikumpulkan di sekitar lahan. Gulma dipotong menjadi bagian-bagian kecil dan dimasukkan ke dalam wadah berisi air bersih, lalu diremas-remas hingga menghasilkan larutan hijau. Kemudian, biosaka disemprotkan ke tanaman secara berkala untuk memperkuat pertumbuhan dan daya tahan terhadap gangguan penyakit. Yang selanjutnya yaitu adalah pengaplikasian biosaka. Biosaka diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman padi, terutama daun, pada pagi atau sore hari untuk menghindari penguapan berlebih. Pengaplikasian biosaka dilakukan sebanyak 4 kali dengan frekuensi pemberian seminggu sekali. Dosis biosaka yang diaplikasikan pada pengaplikasian pertama ialah 10 mili. Kemudian dosis ditingkatkan menjadi 20 mili. Pada pengaplikasian yang kedua dan pada pengaplikasian yang ketiga dan keempat disemprotkan biosaka sebanyak 60 mili yang kemudian dilarutkan dengan 2 liter air. Yang kesembilan yaitu pemupukan, di mana pemupukan dilakukan 2 kali selama masa budidaya, yaitu pada fase vegetatif dan awal fase generatif. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea, KCl, dan SP36. Pengaplikasian pupuk dilakukan dengan cara disebarkan secara merata di sekitar rumpun tanaman dengan dosis pupuk urea sebanyak 140 gram, KCl sebanyak 210 gram, dan SP36 sebanyak 280 gram. Pembuatan alat selanjutnya yaitu pembuatan alat pengusir burung. Pada saat tanaman mulai memasuki fase generatif, dilakukan pengamanan terhadap gangguan burung dengan memasang kaleng kayu yang digantung di sekitar petak tanam untuk menghasilkan suara berisik yang mengusir burung. Selain itu, dipasang juga jaring pelindung di atas tanaman untuk mencegah burung memakan bulir padi saat pengisian gabah menjelang panen. Yang ke-11 yaitu adalah panen. Pemanenan dilakukan ketika tanaman padi telah mencapai umur panen yang optimal, yaitu saat bulir padi sudah berwarna kuning keemasan sekitar 90-95% dan batang mulai mengering. Tanda-tanda kesiapan panen antara lain malai menggantung, gabah keras, dan kulit gabah berwarna kuning merata. Panen dilakukan secara manual dengan sabit atau alat potong lainnya. Kemudian dilakukan perontokan untuk memisahkan gabah dari malai. Selain itu, gabah dikeringkan hingga kadar air sesuai standar penyimpanan. Selanjutnya, yaitu adalah variabel pengamatan. Yang pertama, tinggi tanaman. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur tinggi batang padi dari permukaan tanah hingga ujung daun tertinggi. Pengukuran dilakukan pada beberapa tanaman, contoh atau sampel secara acak di dalam peta kelompok masing-masing. 2. Jumlah anakan. Jumlah anakan dihitung pada tanaman sampel yang sama, yaitu dengan menghitung seluruh anakan yang tumbuh dari satu rumpun. Anakan dihitung secara manual pada saat tanaman memasuki fase anakan maksimal. Selanjutnya yaitu anakan produktif. Anakan produktif adalah anakan yang tumbuh dan membentuk malai. Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah anakan yang menghasilkan malai menjelang masa panen. Yang keempat adalah panjang malai. Panjang malai diukur dari pangkal malai atau batas ruas batang hingga ujung malai menggunakan penggaris atau meteran. Pengukuran ini dilakukan pada malai yang telah matang dan dari tanaman sampel. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kita beralih ke bab 3 yang akan membahas hasil dan pembahasan, di mana bab 3 ini akan dibawakan oleh tinggi rata-rata 122,96 cm dan 113,13 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan volume perlakuan tidak selalu berbanding lurus dengan pertambahan tinggi
Maaf, saya lanjutkan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan volume perlakuan tidak selalu berbanding lurus dengan pertambahan tinggi tanaman. Justru, volume yang lebih rendah, 5 mili, mampu menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih optimal dibandingkan volume yang lebih tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dosis perlakuan yang terlalu tinggi dapat mengganggu penyerapan unsur hara oleh tanaman atau menyebabkan stres fisiologis pada tanaman padi sehingga menghambat pertumbuhan tinggi tanaman. Berdasarkan data pada tabel jumlah anakan tanaman padi, diketahui bahwa perlakuan dengan volume 10 mili memberikan hasil rata-rata jumlah anakan tertinggi yaitu 122,96 batang. Perlakuan 20 mili juga memberikan jumlah anakan yang relatif tinggi, yaitu 113,13 batang. Sementara itu, perlakuan 5 mili menghasilkan 24 batang dan 15 sedikit, yaitu 12,76 batang. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nyata dari variasi volume perlakuan terhadap pembentukan anakan tanaman padi. Volume perlakuan 10 mili memberikan hasil terbaik dalam merangsang pembentukan anakan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kandungan unsur hara atau zat yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis tanaman padi dalam fase vegetatif. Sementara penurunan jumlah anakan pada perlakuan 15 mili dapat disebabkan oleh stres akibat kelebihan zat atau konsentrasi yang tidak sesuai sehingga menghambat pembentukan anakan. Selanjutnya yaitu jumlah anakan produktif. Sebagaimana yang ada pada tabel, dapat diketahui bahwa perlakuan dengan volume 5 mili menghasilkan rata-rata anakan produktif tertinggi yaitu 37 batang. Perlakuan 10 mili sedikit lebih rendah dengan jumlah rata-rata 35,66 batang. Sementara itu, perlakuan 15 mili dan 20 mili menghasilkan jumlah anakan produktif yang jauh lebih rendah, masing-masing sebesar 10,18 dan 18,3 batang. Data ini menunjukkan bahwa volume perlakuan yang terlalu tinggi, yaitu 15 mili dan 20 mili, justru cenderung menurunkan jumlah anakan produktif tanaman padi. Hal ini mengindikasikan bahwa dosis zat atau nutrisi yang diberikan pada volume tersebut mungkin sudah melewati ambang optimal dan berpotensi menyebabkan stres fisiologis pada tanaman. Sebaliknya, dosis rendah, yaitu 5 mili dan 10 mili, menunjukkan efektivitas yang lebih baik dalam mendukung pembentukan anakan yang produktif, yang secara langsung berkaitan dengan potensi hasil panen. Terakhir, ada panjang malai. Berdasarkan data pada tabel diikuti oleh perlakuan 10 mili dengan panjang malai rata-rata 23,78 cm, kemudian 15 mili sebesar 23,45 cm, dan yang terendah adalah perlakuan 20 mili dengan panjang malai rata-rata 23,07 cm. Perbedaan nilai antar perlakuan memang tidak terlalu mencolok, namun terlihat adanya penurunan panjang malai seiring meningkatnya volume perlakuan. Panjang malai merupakan salah satu komponen penting dalam penentu potensi hasil padi, karena berhubungan langsung dengan jumlah gabah yang dapat ditampung. Hal ini mengindikasikan bahwa perlakuan dengan dosis rendah, terutama 5 mili, lebih mendukung pertumbuhan generatif tanaman padi dibandingkan dengan dosis yang lebih tinggi. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara secara optimal tanpa mengalami kelebihan zat yang dapat menghambat pertumbuhan struktur generatif seperti malai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke bab 4 tentang kesimpulan dan saran. Akan saya bawakan sendiri. Boleh lanjut slide selanjutnya, Nina? Nah, jadi berdasarkan hasil dan pembahasan di bab sebelumnya, di kesimpulan ini dapat diketahui bahwa metode konvensional dengan perlakuan biosaka dan pupuk anorganik seperti urea, SP36, dan KCl dapat disimpulkan bahwa kombinasi perlakuan tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman padi secara berbeda pada setiap parameter pengamatan. Perlakuan pupuk anorganik secara penuh memberikan hasil terbaik pada fase generatif, terutama pada hal tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, dan panjang malai. Sementara itu, aplikasi biosaka
memberikan manfaat utama pada fase awal pertumbuhan dengan meningkatkan ketahanan tanaman dan efisiensi penggunaan input pertanian. Pemberian Biosaka dengan dosis 5 mili terbukti memberikan hasil terbaik pada hampir seluruh parameter pengamatan, seperti tinggi tanaman, tertinggi di angka 133,6 cm. Jumlah anakan produktif terbanyak berada di angka 37 batang dan panjang malai terpanjang berada di angka 24,3 cm. Oleh karena itu, dosis 5 mili merupakan dosis Biosaka terbaik yang mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman padi secara optimal pada kondisi budidaya ini. Boleh lanjut, Nina? Nah, adapun saran untuk hasil budidaya yang lebih optimal dan berkelanjutan, disarankan mengkombinasikan pupuk anorganik dosis penuh dengan Biosaka sebagai stimulan hayati. Praktikum selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan desain percobaan yang lebih variatif dan pengulangan lebih banyak agar data yang diperoleh lebih representatif. Selain itu, praktik teknis seperti pembuatan dan aplikasi Biosaka perlu distandarisasi agar memberikan hasil yang lebih konsisten antar kelompok. Berikut adalah lampiran dari selama kegiatan praktikum. Gitu. Ini adalah deskripsi tanaman padi Oryza sativa varietas bujang marantau. Dapat kita lihat di situ bahwa benih tersebut didaftarkan pada tanggal 25 Maret tahun 2015. Di mana umur tanaman itu berkisar antara 135 sampai 140 hari. Dapat dilihat ya pada slide terlampir. Lanjut, Nin. Nah, adapun lampiran kedua itu perhitungan populasi tanaman, di mana menggunakan rumus jumlah populasi tanaman sama dengan jumlah lahan dibagi jarak tanam. Nah, jadi didapatkan bahwa per hektar itu didapatkan hasil perhitungannya itu sekitar 160.000 tanaman per hektar. Lanjutin. Untuk lampiran ketiga itu perhitungan kebutuhan pupuk kandang, di mana rumusnya itu luas lahan dibagi per hektar dikali dosis rekomendasi, di mana hasil akhirnya itu adalah 150 kg. Lanjut, Nina. Lampiran keempat itu perhitungan kebutuhan pupuk anorganik seperti urea, SP36, dan juga KCL yang digunakan pada praktikum ini, di mana dosis rekomendasinya itu adalah urea 50 kg per hektar, SP36 sebanyak 100 kg per hektar, dan juga KCL 100 kg per hektar. Nah, di mana perpetakannya itu urea itu membutuhkan 0,81 kg per hektar, SP36 1,62 kg per hektar, dan juga KCL sama seperti SP36 yakni 1,62 kg per hektar. Lampiran ke-6 itu ada dokumentasi kegiatan di mana itu kami ada melakukan pengolahan lahan pada awal kegiatan praktikum, setelah itu pembersihan gulma dari sisa-sisa vegetasi. Lanjut, Nina. Ada juga melakukan pemberian pupuk kandang yang ditebar secara merata agar tanah sawah menjadi lebih subur, dan juga melakukan pemberian kapur dolomit yang ditebar secara merata agar pH menjadi netral. Lanjut. Baik, terima kasih kepada semua yang telah menonton. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan pengucapan atau kata dan lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.